kami dari kelompok 7, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 4124240024. Saya Fadila Siti Jalila Armiu dengan NIM 4124240003. Saya Nabila Sakila Temliaga dengan NIM 4124242021. Saya Sri Mulyani Ali dengan NIM 4124240023. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS Aljabar. Selamat menyaksikan. Nah, jadi kita diberikan soal yaitu suatu populasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 60% dari populasi bertahan hidup pada tahun pertama. Dari 60% tersebut, 50% bertahan hidup hingga tahun kedua. Umur maksimum yaitu 3 tahun. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata jumlah keturunan untuk setiap anggota populasi adalah 2 pada tahun pertama, 5 pada tahun kedua, dan 2 pada tahun ketiga. Saat ini populasi terdiri dari 200 anggota pada masing-masing dari 3 kelas umur. Berapa jumlah anggota pada masing-masing kelas umur dalam 1 tahun dan dalam 2 tahun? Temukan vektor distribusi umur stabil untuk populasi tersebut. Nah, maksud dari soal ini yaitu yang pertama, menghitung jumlah populasi tiap kelas usia di tahun berikut berdasarkan tingkat kelangsungan hidup dan reproduksi. Kemudian mencari distribusi usia stabil atau vektor Eigen dominan yang tidak berubah proporsinya dari tahun ke tahun. Nah, kita diberikan data yaitu yang pertama tingkat kelangsungan hidup yaitu yang pertama 60% bertahan dari tahun pertama ke tahun kedua, yaitu S1 sama dengan 0,6. Kemudian yang kedua 50% dari bertahan di tahun kedua bertahan ke tahun ketiga, jadi S2 sama dengan 0,5. Kemudian maksimum usia itu adalah 3 tahun. Kemudian tingkat reproduksi, rata-rata keturunan per anggota tahun pertama itu 2 anak, jadi S1 sama dengan 2. Kemudian tahun kedua 5 anak, jadi S2 sama dengan 5. Kemudian yang ketiga 2 anak, jadi S3 sama dengan 2. Populasi awal itu seperti di soal tadi dikatakan 200 anggota di setiap kelas usia, jadi total itu ada 600 anggota. Nah, yang pertama kita akan membangun matriks Lessig, di mana matriks ini pada baris pertama berisi tingkat reproduksi rata-rata keturunan per anggota. Jadi di sini baris pertama berisi S1 F2 F3, kemudian baris kedua berisi S1 0 0, kemudian baris kedua ketiga yaitu 0 S2 0. Di mana S1 di sini yang seperti yang dari informasi soal tadi, S1 sama dengan 2 karena 2 anak kan, jadi kita masukkan S1 ini di sini jadi 2. Kemudian berikutnya F2-nya 5 kita masukkan juga, dan F3-nya yaitu 2 kita masukkan juga. Nah, kemudian kita masukkan nilai S1-nya. Nilai S1-nya di sini kan 0,6. Jadi kita masukkan di sini 0,6. Kemudian di sini 0, 0, kemudian 0. Nah, nilai S2 di sini juga sudah diberikan soal yaitu 0,5. Jadi kita masukkan di sini 0,5 dan tutupnya yaitu 0. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian B, yaitu menghitung populasi dalam 1 tahun. Diketahui populasi awal itu 600 untuk setiap kelas usia. Jadi di sini vektor populasi awal itu X0 sama dengan kolom pertama itu 200, kolom kedua 200, kolom ketiga 200. Populasi di tahun berikutnya X1 sama dengan matriks Lessig dikali dengan X0. Jadi 2 kali 200 tambah 5 kali 200 tambah 2 kali 200 yaitu 1800. Pada baris kedua 0,6 kali 200 tambah 0 kali 200 tambah 0 kali 200 menghasilkan 120. Pada baris ketiga 0 kali 200 tambah 0,5 kali 200 tambah 0 kali 200 yaitu 100. Interpretasi pada baris pertama yaitu 1800 bayi baru lahir. Pada baris kedua 120 anggota yang bertahan dari usia 0 sampai 1 tahun ke 1 sampai 2 tahun. Pada baris ketiga 100 anggota yang bertahan dari usia 1 sampai 2 tahun ke 2 sampai 3 tahun. Selanjutnya kita menghitung populasi dalam 2 tahun. Nah, untuk mencari populasi di tahun kedua kita gunakan X1 untuk menghitung X2 dengan matriks Lessig dikali dengan X1. Jadi pada baris pertama 2 kali 1800 tambah 5 kali 120 tambah 2 kali 100 menghasilkan 4400. Pada baris kedua 0,6 kali 1800 tambah 0 kali 120 tambah 0 kali 100 menghasilkan 1080. Pada baris ketiga 0 kali 1800 tambah 0,5 kali 120 tambah 0 kali 100 yaitu 60. Interpretasi pada baris pertama itu 4400 bayi baru lahir, kemudian 1080 anggota yang bertahan dari 0 sampai 1 ke 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya 60 anggota yang bertahan dari usia 1 sampai 2 tahun ke 2 sampai 3 tahun.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mencari distribusi yang stabil. Distribusi stabil adalah eigen X yang membumi X sama dengan lambda kali X di mana lambda adalah nilai eigen dominan. Kemudian nilai eigen dari determinisme kurang lambda kali matriks identitas sama dengan 0. Jadi biasanya bagi pertama 2 kurang lambda 2 0,06 min lambda 0 dan 0 0,5 min lambda. Jadi untuk determinan untuk pertama lambda kali determinan minus min lambda 0,5 min lambda ini kurang 5 kali determinan determinan minus 0,6 min lambda dan ini tambah 2 kali determinan minus 0,6 min lambda 0,5 yang ini sama dengan 0. Jadi 2 kurang lambda kali lambda kuadrat kurang 5 0,6 lambda tambah 2 kali 0,3 sama dengan 0. Kemudian dikalikan ke dalam 2 kurang belum. Jadi 2 kurang 2 kali lambda kuadrat kurang 5 kali minus 0,6 lambda tambah 2 kali 0,3 sama dengan 0. Kemudian 2 kurang lambda kuadrat tambah 3 lambda tambah 0,6 sama dengan 0. Kemudian hasil dari itu menjadi min lambda kuadrat 3 sama 2 lambda kuadrat tambah 3 lambda tambah 0,6 sama dengan 0. Kemudian dikalikan min 1 mendapatkan sama lambda kuadrat 3 kurang 2 lambda kuadrat 2 kurang 3 lambda kurang 0,6 sama dengan 0. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mencari distribusi obat stabil, di mana distribusi stabil adalah vektor eigen X yang memenuhi Lx sama dengan lambda kali X. Dan kita harus mencari nilai lambda atau nilai eigen dominan terlebih dahulu. Karena kita sudah mendapatkan persamaan dari karakteristik tadi, maka pertama kita akan menggunakan metode pembagi polinomial, di mana pembagi yang kita dapatkan adalah plus minus 1, plus minus 0,6, plus minus 0,3, dan plus minus 0,2. Akan tetapi ketika pembagi ini kita substitusi ke persamaan ini, kita tidak mendapatkan sama dengan 0. Itu berarti persamaan ini tidak memiliki akar rasional. Kemudian karena kita tidak mendapatkan jawaban di metode pembagi polinomial, kita akan menggunakan metode lain, yaitu dengan menggunakan cara pendekatan nilai eigen dominan. Pertama kita akan menebak misalnya lambda sama dengan 3, maka kita akan substitusi lambda sama dengan 3 ke persamaan karakteristik tadi. Kemudian kita akan mendapatkan minus 0,6. Akan tetapi ini memang dekat dengan 0, tapi ini beda negatif. Karena kita tidak mendapatkan di sini, kita akan mencoba nilai lain, misalnya lambda sama dengan 3,2. Kemudian kita substitusi lagi ke persamaan karakteristik tadi, kita akan mendapatkan 2,328. Itu berarti nilai eigen dominan berada di kisaran antara 3 sampai 3,2. Kita tidak mengambil ini karena ini terlalu jauh dari 0. Kemudian untuk mendapatkan nilai dominan yang lebih pasti lagi, kita akan menggunakan interpolasi linear sederhana, di mana akar itu kira-kira kita menggunakan rumus ini 3 tambah 0,36 per 2,328 tambah 0,36 dikalikan 0,2, sehingga kita akan mendapatkan hasil 3,027. Jadi akar dominan berada di sekitar 3,3 sampai 3,1. Kemudian kita mengambil nilai eigen dominan pada matriks. Dari sini mewakili tingkat pertumbuhan populasi jangka panjang. Nilai sekitar 3 berarti populasi tumbuh kira-kira 3 kali lipat setiap periode atau tahun. Jadi nilai eigen dominan tidak bulat dan harus dihitung dengan metode numerik atau pendekatan. Dan perhitungan coba-coba dari interpolasi nilai dominan sekitar 3,1 yang menunjukkan tingkat pertumbuhan populasi yang cepat. Kemudian karena kita mengambil 2,1 karena dia menunjukkan tingkat pertumbuhan populasi yang cepat. Karena itu sudah mendapatkan nilai eigen 3,1. Kemudian kita akan mencari vektor eigen. Untuk lambda sama dengan 3,1, kita substitusi ke rumus mencari vektor eigen, di mana L adalah matriks yang kita telah dapatkan tadi, 2, 5, 2, 0,6 dan seterusnya. Kemudian kita kurangi dengan nilai lambda dikalikan dengan matriks ini, sehingga kita mendapatkan hasil ini. Kemudian kita kurangi diagonalnya tadi dengan
3,1 sehingga kita mendapatkan matriks ini. Karena kita mencari nilai P1, P2, P3, maka kita mengalihkan matriks yang ini dengan P1, P2, P3. Dari perkalian matriks ini kita mendapatkan persamaan seperti ini. Persamaan pertama yaitu N1,1 P1 tambah 5 P2 tambah 2 P3 sama dengan 0. Yang persamaan kedua yaitu 0,6 P1 kurang 3,1 P2 tambah 0 kali P3 sama dengan 0. Yang persamaan ketiga yaitu 0 kali P1 tambah 0,5 P2 kurang 3 kali 1 P3. Kita akan menyelesaikan persamaan ini. Kita akan mencoba dari persamaan ketiga. Persamaan ketiga yaitu 0,5 P2 kurang 3 P1. Kita operasikan, kita akan mendapatkan P3 sama dengan 0,1613 P2. Kemudian kita akan mencari nilai P3, karena P3 kita sudah dapat, kita akan mencari nilai P1 menggunakan persamaan kedua, di mana persamaan kedua yaitu 0,6 P1 kurang 3,1 P2 sama dengan 0. Kita operasikan dan kita akan mendapatkan 5,167 P2. Sekarang kita telah mendapatkan nilai P3 dan nilai P1. Karena kita sudah mendapatkan kedua nilai tersebut, kita akan substitusi ke persamaan pertama. Di mana persamaan pertama yaitu min 1,1 P1 tambah 5 P2 tambah 2 P3. Kemudian kita substitusikan nilai yang telah kita dapat tadi yaitu P3 dan P1. Sehingga menjadi min 1,1 dikalikan 5,167 P2 ditambah 5 P2 ditambah dengan 2 dikalikan P3 yaitu 0,1613 P2 sama dengan 0. Jadi dari perhatikan kita akan mendapatkan negatif 0,3611 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan nilai minus 0,3611 P2 sama dengan 0. Karena ini mendekati 0, itu dikarenakan pergulatan, persamaan ini konsisten. Jadi eigenvektor P adalah P sama dengan 5,167 P2 dan 0,1613 P3, di mana karena eigenvektor hanya unik sampai faktor scalar, kita bisa pilih P2 sama dengan 1, P2 sama dengan 1 untuk kita menggunakan menghitung hasil dari tema ini kan. Jadi P2 itu kita ganti dengan 1, sehingga P2 sama dengan 5,167, P sama dengan 5,167 0,1613. Jadi ini adalah vektor eigen yang telah kita dapatkan. Agar mudah interpretasi sebagai proporsi populasi, kita normalisasi sehingga jumlah komponennya 1. Jadi kita akan menambahkan semua unsur dari vektor ini, kita tambahkan sehingga kita mendapatkan 6,3283. Kemudian seluruh nilai P1, P2 dan P3 kita bahagi dengan 6,3283. Kemudian kita akan mendapatkan hasil ini 0,816, 0,159 dan 0,025. Hasil dari ini kita hasil dari ini kita akan ubah ke bentuk persen. Jadi interpretasi yaitu sama dengan sekitar 81,6% populasi berada di kelas umur pertama, kemudian 15,9% di kelas umur kedua, dan 2,5% di kelas umur ketiga. Sekian.